kabel-kabel, mesin-mesin di pabrik itu bisa jalan sendiri. Dan di situ nanti kelihatan orang itu kepalanya dipotong gini-gini. Penampakan semua. Sampai satpamnya tidak berani masuk di dalam pabrik itu. Sampai rapat pemegang saham bahas pabrik setan. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahukah sahabat bahwa iblis selalu ambil peran buat setiap kejadian yang tragis atau kematian yang sangat mengerikan? Tujuannya adalah supaya manusia tersesat dan manusia menjadi takut dan akan menggunakan jasa paranormal. Yang jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan buat setiap tempat yang mengalami kejadian tragis? Mari kita belajar, semoga memberkati. Suatu kali saya dimintai tolong di daerah Jawa Timur. Itu kejadiannya kira-kira 20 tahun yang lalu. Awal-awal panen. Nah, 20 tahun lebih saya diminta untuk melayani satu pabrik. Latar belakang pabrik ini, tanahnya ini dulunya adalah bekas pembantaian PKI tahun 65. Banyak PKI digorok di situ, di satu lubang. Setelah dibunuh di situ, darahnya ditampung di satu lubang. Mayatnya dibuang ke tempat lain. Nah, tanah itu untuk motong nyembelih orang-orang PKI di situ. Dalam satu lubang. Setelah itu mayatnya dibuang ke tempat lain. Tanah yang tempat untuk bantai bunuh orang PKI ini ditanami pohon apa saja mati. Termasuk rumput aja tidak hidup, mati. Tempat tanah ini sekitarnya subur, tapi hanya satu lubang itu yang ditanam apa saja pasti mati. Sama seorang pengusahanya ini orang Kristen. Dia percaya Yesus, dia kongsi, ada namanya itu berapa pemegang saham. Pabriknya besar, saya masih ingat itu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu, ini penting sekali, dibangun, tukang-tukangnya banyak kerasukan. Tukang-tukangnya itu banyak kerasukan. Tukang-tukang ini banyak kerasukan. Nah, tukang itu banyak kerasukan, pabrik itu jadi. Nah, pabrik itu ada 3 sip. Karena dia orang Kristen, dipanggillah pendeta untuk doakan pabrik itu. Wah, demi nama Yesus, roh-roh setan keluar, roh-roh jahat keluar. Waktu pendeta datang, setannya keluar. Tapi pada waktu pendeta keluar, setannya datang lagi. Pabrik itu kalau jam 6 sore, kabel-kabel, mesin-mesin, di pabrik itu bisa jalan sendiri. Dan di situ nanti kelihatan orang itu kepalanya dipotong gini-gini. Penampakan semua. Sampai satpamnya tidak berani masuk di dalam pabrik itu. Sampai rapat pemegang saham bahas pabrik setan. Kenapa? Karena pabrik itu hanya bisa jalan satu sip. Yang sip malam tidak ada yang berani masuk. Katanya lebih baik dipecat daripada masuk. Termasuk satpamnya semua. Tidak ada yang berani masuk dalam. Udah malam tet jam 6 sore. Akhirnya dibuat persekutuan. Pujian penyembahan. Waktu persekutuan setannya tidak datang. Habis persekutuan mereka pulang, setannya datang lagi.
Yang jadi pertanyaan kan, enggak mungkin persekutuannya itu 24 jam, kan sok gini deh. Ya kan? Bingung ini yang punya pabrik. Rapat pemegang saham. Didatanglah pendeta dari luar negeri. In the name of Jesus, gitu loh. Yang bahasanya in the name of Jesus, in the name, wah, bahasanya keren-keren kan gitu lah. Didatangkan pendeta dari Amerika, berbagai negara, untuk doain gereja, untuk doain pabrik itu. Yaitu pendeta datang, setannya keluar, pendeta keluar, setannya datang. Bayangin, sudah didoakan pendeta, ekspor import. Nah, udah bukan ekspor, import juga. Saya dipanggil. Waktu itu saya diminta, saya kasih doa, demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, keluar. Saya tak kasih minyak urapan. Yang punya pabrik ngomong, Pak, seperti yang sudah-sudah, ini minyak urapan ini Pak, bu 1 tronton ada Pak. Udah banyak diminyakin terus setiap orang datang Pak. Sampai dia saking udah pusing dah. Nah, udah Pak ini Pak. Ini Pak Daud, lebih baik Pak Daud jangan pulang dulu. Tunggu di Surabaya. Nah, minggunya saya khotbah tempat Pak Tik. Wah gitu. Itu 20 tahun lebih Pak Tik. Nah, setelah itu Pak Daud jangan pulang dulu. Seperti yang sudah-sudah, setan ini datang lagi. Benar saudara. Baru 2-3 hari, setan ini datang lagi. Wah, pabrik itu banyak setan lagi, tambah banyak. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, gimana cara untuk menghadapi ini? Udah tak doain berkali-kali, dari doain orang berkali-kali, tak doain juga. Ini kok masih begini? Tiba-tiba Tuhan bicara, kasus ini gunakan darahku. Wah, langsung darahku, darah Yesus. Waktu itu langsung saya cari anggur asli, harganya itu 500.000 lebih pokoknya gitu. Dan waktu itu saya masih ingat, itu pelayanan paling tekor rugi. Kenapa? Lah anggurnya aja 500.000 lebih, hampir sejutai. Lah sedangkan waktu zaman itu PK-nya tuh 50.000 sampai 100.000. Zaman itu kan kalau khotbah persembahannya kan 50.000, 100.000, pendeta top aja berapa? Ya Pak Tega. Oh. Lah itu tak hitung wah 500.000 punjul deh. Iki khotbah ping piro bener? Waduh. Apa yang terjadi? Saya beli anggur asli wine. Bukan yang sirup loh ya. Saya doa puasa. Karena itu kasus pertama yang akan saya hadapi. Saya doa. Dan saya percaya anggur itu bukan lambang, tapi darah Yesus sendiri. Saya berdoa, ubah anggur ini menjadi darah Yesus untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Sucikan anggur ini menjadi darah Yesus. Ubah anggur ini menjadi darah Yesus untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Sucikan. Dan aku percaya ini sudah bukan anggur biasa lagi, tapi sudah menjadi darah Yesus. Darah penebusan. Udah berapa hari puasa, saya datang ke pabrik itu lagi. Lubang yang tempat pembantian yang banyak orang dibunuh di situ. Tak percikan anggur itu, seras. Saya percikan anggur itu. Tiba-tiba saya lihat keluar asap darah. Di lubang itu kok banyak asap darah. Saya lihat asap keluar banyak. Tak kasih terus asap. Nah, setelah itu apa yang terjadi saudara? Roh-roh itu keluar,
Tidak ada kesurupan lagi. Dan saya suruh nunggu sampai sebulan, 2 bulan. Waktu itu karena suruh nungguin sampai saya khotbah di Betani waktu itu, khotbah di Pate-Pate, berapa tempat, sampai betul-betul setan di pabrik itu keluar. Setelah berapa tahun aman, dan sampai sekarang tidak ada beritanya lagi. Di situ baru saya mengerti, ada kasus-kasus tertentu, percikan namanya apa? Darah Yesus. Apa saudara? Darah apa? Darah Yesus. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus yang mengalahkan iblis. Ingat saudara, itu ada darah-darah yang menuntut. Ingat waktu Habil dibunuh sama Kain, darahnya menuntut kepada Yang Maha Kuasa. Menuntut siapa? Kain, betul? Darah yang menuntut hanya bisa dihadapi dengan apa? Darah pendamaian. Dan harus darah manusia yang suci, tanpa dosa, tanpa celah, tanpa noda. Dan posisi mati dibunuh, yaitu Tuhan Yesus, mati di salib. Dan tidak ada dosa sama sekali. Nah, jadi saudara, ada kasus-kasus tertentu. Makanya kalau ada pabrik yang kelihatannya banyak setannya, atau lapangan, atau tempat sekolah yang kasusnya setan banyak, daripada pusing saya pakai itu saudara. Perjamuan apa? Kudus. Apa saudara? Perjamuan apa? Perjamuan kudus. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jikalau ada pendapat silahkan isi di kolom komentar. Mari kita lakukan analisa praktis buat tempat tinggal kita masing-masing. Apakah ada manifestasi kuasa gelap atau semacam mistik? Mungkin penampakan setan dalam bentuk orang yang sudah mati. Jikalau ada, itu menunjukkan tempat sahabat saat ini pernah kejadian hal-hal yang mengerikan, tragis, yang terjadi pertumpahan darah. Mengapa demikian? Karena setiap darah manusia yang tertumpah dimanapun pasti menuntut kepada Allah, apalagi kematiannya atas dasar ketidakadilan, sehingga tempat tersebut menjadi angker. Kita sebagai orang percaya tidak boleh takut berlebihan. Kita harus hadapi dengan doa darah Yesus, karena dalam doa darah Yesus mengandung kuasa. Bagi sahabat yang ingin menggunakan media minyak urapan juga dipersilakan, karena melalui minyak urapan ini suatu tempat akan menjadi hak milik Tuhan. Karena melalui minyak urapan ini memberi tanda bahwa tempat tersebut milik Tuhan. Tapi percayalah sahabat, sekalipun ada penampakan orang yang sudah meninggal, sejatinya itu bukanlah orang tersebut, tetapi roh iblis yang menyamar. Memang itulah tugasnya dia, kesenangan iblis untuk membuat tipuan. Orang yang sudah dipanggil Tuhan, percayalah, sudah tidak punya interaksi lagi dengan orang yang hidup. Dia tidak punya waktu lagi untuk bertemu dengan sanak saudaranya. Dan orang yang sudah dipanggil Tuhan tersebut langsung masuk ke alam penantian. Jika dia percaya kepada Tuhan semasa hidupnya, dia akan masuk ke Firdaus. Apabila dia tidak percaya kepada Tuhan di masa hidupnya, dia akan masuk ke Hades, alam penantian yang menantikan pengadilan tahta Kristus dan pengadilan tahta putih. Jadi jangan main-main ya. Untuk hidupmu, pastikan sahabat hidup dalam Tuhan, dapat perlindungan oleh Tuhan, dibentengi dengan kuasa Tuhan, sehingga kuasa gelap tidak mampu menembus kita.
iblis tidak mampu menghancurkan hidup kita, karena hidup kita hanya untuk Tuhan. Saya berdoa buat setiap pendengar, biarlah selalu dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, diberkati Tuhan dengan segala kelimpahannya. Yang percaya katakan amin di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.